PP2 KUKM, Pak Kadis Ketahanan Pangan, kemudian yang lagi di posko kayaknya ya, Pak Kalaksa BPBD, yang sama saya hormati teman-teman camat semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah ya, saya senang karena kalau saya lihat di semua berarti semuanya dalam kondisi sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Amin, amin. Saya apresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman selama ini ya, dan hari ini ada beberapa hal, sekali lagi ada beberapa hal penting yang perlu untuk segera kita tindak lanjuti ya. Yang pertama ini terkait dengan hasil rapat kami. Jadi ini tindak lanjut dari rapat kemarin tentang realokasi dan refocusing anggaran APBD untuk COVID-19. Nah, kenapa hari ini kami fokus ke camat, nanti penjelasannya. Nah, realokasi dan refocusing yang diharuskan oleh pemerintah pusat dan memang menjadi kebutuhan di saat-saat pandemi seperti ini, itu fokusnya ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan penanganan COVID-nya sendiri ya. Nah, itu berarti ada 2 hal penting yang harus kita intervensi di dalam. Kalau saya sih bilang tetap 3 ya. Yang pertama kita mengintervensi penanganan kasusnya, berarti kita konsentrasi ke persoalan kesehatan ya. Kemudian yang kedua kita harus menangani persoalan sosialnya yang muncul di dalam masa pandemi ini, yaitu bagi keluarga kita yang terdampak ya, terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini saya yakin kondisinya hampir merata ya, di semua wilayah kecamatan. Walaupun memang wilayah perkotaan dalam pantauan kami selama muter ya 1 bulan ini, yang paling terdampak itu adalah pekerja-pekerja informal, terutama di wilayah kecamatan perkotaan ya. Jadi wilayah kecamatan yang ada daerah perkotaannya itu sangat kelihatan ya, kelihatan dampaknya. Dan bukan mungkin lagi, saya yakin teman-teman camat juga melihat dan menyaksikan itu. 19 ini itu bisa difasilitasi terutama yang mengambil kur untuk relaksasi ya. Jadi itu sudah terbuka, nanti silakan berhubungan dengan perbankan ya. Nah, ada program pemerintah yang kita harapkan tetap jalan, yang kemarin Kepala OJK sudah sosialisasi bersama dengan kita, yaitu 1 person 1 account, 1 orang 1 rekening. Jadi Ibu Kadis Sosial dan teman-teman camat semuanya, tidak ada ya masyarakat kita meskipun masuk di dalam DTKS ya, yang akan diberikan BLT kalau tidak memiliki rekening. Ya, jadi saya persilahkan untuk untuk Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaporkan terkait dengan keputusan bersama ini, karena mungkin SKB ini belum semuanya dimiliki oleh teman-teman, terutama camat. Kalau SKPD saya kira sudah, karena sudah dikirim ke link masing-masing. Sebenarnya camat juga sudah dikirimkan kalau saya tidak salah oleh Diskominfo ya Pak Ari, itu di PPID-nya. Hanya saya paham sekarang ini kita jarang membaca karena nggak sempat banyak di lapangan ya. Jadi tolong resumenya disampaikan Pak Kaban, Pak Wahar, silakan disampaikan garis besarnya kepada teman-teman sebagai acuan. Tapi jangan galak-galak Pak, karena kalau kita baru mau ngomong orang sudah stres duluan Pak. Ingat, stres menurunkan daya imun Pak ya. Kondisi psikologi masyarakat, salah satunya memastikan pemerintahnya, pimpinan daerah, pimpinan kecamatan, pimpinan
wilayah dalam level apapun itu harus selalu hadir, ya. Jadi hadir itu bukan hanya secara fisik, ya, kita lihat dia sehat-sehat saja itu juga sudah syukur. Dan tapi tentu saja yang paling penting adalah keberpihakannya terhadap kebijakan, dalam hal ini kebijakan pemerintahannya kepada masyarakat. Nah, catatan saya khusus untuk camat, teman-teman camat, ya, tadi Pak Camat Sukomanyu Selatan sampaikan terkait penganggaran. Inilah pentingnya untuk mempercepat. Sebenarnya kalau realokasi dana desanya cepat itu akan membantu meringankan, ya, itu akan sangat membantu teman-teman, sehingga ruang untuk melakukan refocusing di kecamatan itu lebih ringan, gitu ya. Jadi insyaallah hari Senin saya akan sampaikan datanya, karena kita sudah ada data, kita sudah dalam bentuk buku. Insyaallah hari Senin saya akan sampaikan kepada camat untuk diverifikasi kembali. Ada sampaikan tadi 12.000 lebih UKM kita yang air yang mengalir, minum suplemen, ya, kalau tidak ada yang instan bikin saja, ya. Kalau tidak bisa dibikin cari. Kalau tidak bisa dicari suruh bikinkan. Kalau tidak bisa setengah mati gitu. Ya. Jadi saya kira bisa makan makanan yang bergizi, ini penting. Dan tolong Tabe, selain yuridis tadi, masyarakat kita juga tetap dihimbau untuk diversifikasi pangan. Sagunya dijaga, ya, di beberapa daerah penghasil sagu. Kemudian umbi-umbian, ya. Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Insya Allah setelah ini akan banyak kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Salam Ki, nata pada selamat semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.